belum tentu loh penggaweane maling dijegurno neraka. Belum tentu juga yang ahli sholat mlebu swarga. Ngoten. Maling nek malinge kanggo nguripi wong akeh, misalnya dalam dongeng kewalian ada maling budiman itu karena melihat bangsanya kelaparan karena kan masyarakat kita kan banyak kan percayaan atau macam ada yang mati itu dikubur ya kan, bakar, terus abunya dinaruh ke laut, terus seperti di Bali juga ada di bawah itu di Kintamani itu ngaben bukan ngaben Romo, orang mati tapi nggak dibakar, nggak dikubur, diletakkan di bawah pohon. Ya. Terus di Toraja taruh di bukit di bola. Iya. Dan tujuan orang mati itu bagaimana kita itu roh orang mati itu sampai ke Sang Pencipta. Antara orang mati dikubur, dibakar, terus dan sebagainya itu lebih mulia yang mana? Terus lebih sampai ke Sang Pencipta yang mana? Rohnya itu. Begini. Jadi adat istiadat, budaya, peninggalan para leluhur itu kita tidak bisa mengotak-atik. Jadi kalau hanya menjelaskan kok iso ngono piye. Jadi misalkan seperti di wilayah Bali yang penjenengan tanyakan, ada yang ditempatkan di salah satu bukit sampai tidak berbau. Ini di ngaben Mas, akhirnya dibakar akhirnya pada saat pembakaran massal seperti saya ceritakan tadi. Dibakar itu ketika ada upacara ngaben massal sebagai penghormatan kepada sang leluhur untuk kepercayaan mereka, juga kepercayaan orang Jawa dulu, Jawa Dwipa, api suci kembali ke api suci, air suci kembali ke air suci, bumi suci kembali ke bumi suci, angin suci kembali ke angin suci. Sang Sukma menyatu pada Sang Pencipta. Lantas jika tanah Toraja kok seperti itu diawetkan terus disalini setiap tahun, ya kita kembali ke bentuk penghormatan agar kita ini tahu siapa yang memperjuangkan hidup kita bisa seperti sekarang ini. Tidak lupa dengan jasa-jasa Mbah Buyut, Canggah, Bapak. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Mungkinkah bayi lahir cenger terus digeletakno karo mbok urip? Hanya keajaiban. Sedangkan keajaiban itu langka. Akeh-akeh malah bayi mati gitu. Gitu. Kita bicara tentang logika gitu. Jangan keajaiban, karena keajaiban itu milik zat Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Jadi misalnya kita melihat saudara kita yang di Toraja dengan cara mayat diberdirikan, debunya dibersihkan, terus diganti bajunya, dan mereka nyanyi-nyanyi gitu. Bagi yang tidak paham, pasti mengatakan kasihan sang arwah, kasihan sang jasad sudah meninggal kok masih digitukan, bahkan nyanyi-nyanyi lagi. Tapi bagi saudara kita di Toraja, itu adalah wujud penghormatan kepada nenek moyang kita. Nenek moyangnya, kok nenek moyang kita, nenek moyangnya, sebagai bentuk
penghormatan kepada nenek moyangnya, dan apabila cucu anak keturunannya bahagia, nenek moyang pun ikut bergembira. Jadi sukma di sana diceritakan yo melok bahagia, Mas. Gitu. Lah, lantas pertanyaan yang sangat tadi, apa bedanya yang diawetkan, yang dibakar dan dikubur? Ini untuk urusan ketemu dengan Sang Maha Pencipta dhisik mana? Wallahu alam bisawab. Karena itu rahasia Allah. Dan tentunya tidak jauh berbeda dengan cerita para cendekia ngunduh woing panggawe marang sapa tumindak ala, wahyune sirna sing tumindak becik bakal ditampa apik. Nah, di sini jawabannya ada sesuai dengan amal perbuatannya. Belum tentu loh penggaweane maling dijegurno neraka. Belum tentu juga yang ahli sholat mlebu swarga. Ngoten. Maling nek malinge kanggo nguripi wong akeh, misalnya dalam dongeng kewalian ada maling budiman itu karena melihat bangsanya kelaparan karena penjajah, dicolongke bondo donyane company, didumne kanggo nguripi. Kan ini amal kebaikan. Ning ya jurung kepara mesti uga nek iki ditampa, kan ngono. Dan bagaimana yang diterima oleh Allah? Wallahu alam. Ngono. Ngono. Jadi kita tidak bisa menilai mati kok koyo ngono, iku musyrik misalnya. Tidak bisa. Wong kepercayaan mereka juga beda-beda. Bahkan satu agama saja, satu aliran saja, ini pun mempunyai keyakinan beda-beda kok. Iya apa ora? Nggih. Nggih, walaupun kita bersyahadat dengan kalimat yang sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dalam praktek perjalanan beragama beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Kita harus seperti Toraja, kita harus seperti Bali, kita harus seperti Arab, atau kita harus seperti ini. Ya kita ikuti alur yang baik itu bagaimana sesuai dengan tatanan sekitarnya. Ngono nek Jawa ngono. Manut tatanan sing ana. Nah, ini yang mungkin menjadi ganjalan pikiran saya, Rom. Terkait dengan otopsi mayat gitu. Secara langsung ya kan, mayat kan sudah dikubur ya, terus digali, diambil lagi, diotopsi, dibedah dan lain sebagainya dengan tujuan karena untuk kebenaran. Itu kan bisa dikatakan itu merupakan suatu penyiksaan terhadap mayat gitu. Menurut pandangan orang Jawa, ketika otopsi mayat itu hukumnya seperti apa, Rom? Kalau orang Jawa, jadi yang saya ketahui mengenai orang Jawa, ketika jasad ini sudah ditinggal oleh nyawa, maka sakit pun tidak ada, karena jasad ini merupakan gembung kosong, gelundung tanpa daya. Gitu. Jadi tidak bisa bersuara, tidak akan mendapatkan, tidak akan merasakan sakit. Gitu. Nah, maksudnya gini, menurut pandangan orang Jawa, seperti otopsi mayat itu memang apa? Disahkan atau itu merupakan suatu kesalahan? Karena kan kita amalnya kan dengan menyiksa dengan mayat. Jadi kalau ini saya kaitkan dengan ini. Iku lak nyacati mayit, gitu ya.
Sementara orang Jawa mempunyai filosofi lahir utuh, bali yo utuh. Jadi balilah dengan sempurna. Bali o marang mula-mulane, ngono maksudnya. Bali o sing sempurna nek asale motone loro. Ya tetep loro, asale tangane loro ya tetep loro. Asale utuh, ya tetep utuh. Aja sampai diedel-edel. Lah karena diedel-edel ini ya mungkin dari ulah daripada manusia ataupun dari perbuatannya sendiri. Perbuatan sendiri mungkin dalam perjalanannya kecelakaan misalnya, ya kan? Ya ini kan juga karena kekurang hati-hatian, kekurang waspadaan dan lain sebagainya. Lantas tak diotopsi ulah daripada manusia lain, ya kan? Nah ini kan juga utuh. Ya nek kanggo wong Jawa ya gak boleh. Tapi demi kebutuhan karena teknologi, karena majunya zaman, ya. Iki mati ini sebab opo dan lain sebagainya. Kan saat ini rata-rata nggak ilmu ilmiah. Oh, iki kena ternyata iki ora kena peluru, iki kena obeng misalnya gitu. Karena bisa dideteksi kecepatan peluru, ketajamannya pasti sekian. Untuk kuwi. Betul, Mas. Pada bingung dari seorang guru spiritual. Dan salahnya orang mencari guru spiritual itu ketika dia mengalami masalah, itu kan baru mencari guru dengan tujuan bisa menyelesaikan masalahnya. Sebetulnya tujuan dari orang berspiritual sendiri itu bagaimana? Apakah benar orang itu kalau kita belajar spiritual akan bisa menyelesaikan suatu masalah? Gini, tidak ada salahnya ketika orang mendapatkan masalah baru mencari guru. Karena mungkin dengan dia mendapatkan guru, dia akan bisa mendapatkan pembelajaran kehidupan bahwasanya kemarin yang dilakukan itu salah, dan harapan ke depan agar perjalanannya lebih benar. Nah, setelah mendapatkan guru, kita kembali kepada sang siswa tadi. Setelah mendapatkan guru, masihkah dia mengulang perjalanan hidupnya seperti yang dulu-dulu? Atau merubah pola hidup dan jalan pemikirannya? Itu. Jika pemikirannya seperti yang dulu-dulu, ya jojo salah guru spirituale. Nah, guru spiritual itu jelas memberikan bimbingan yang terbaik untuk siswa-siswinya. Tapi jika siswi-siswinya melenceng dari ajaran sang guru, wallahu alam, ya kita tidak bisa menilai kan ngono. Mas. Jadi intinya tujuannya orang berspiritual itu merubah. Betul. Tujuan orang berspiritual itu adalah merubah perilaku, menghilangkan rasa yang mengganjal dalam hati, mengheningkan jati diri, introspeksi diri. Jadi kalau sudah punya kesanggupan, misalkan punya kesanggupan, lakonono kesanggupanmu kuwi, dan yakinlah bahwasanya kesanggupanmu itu akan membawa kebaikan. Nah, dan apabila kesanggupanmu itu tidak membawa kebaikan, itu adalah resikomu, karena semestinya sebelum kamu berucap sanggup, itu pikirkan. Ora kok njur moro-moro mbok tampa. Ngono. Tapi gini Romo, dalam prakteknya di kehidupan nyata nih, orang-orang yang berspiritual itu kebanyakan pasti malah justru banyak masalah nih, dari ekonomi, mungkin rumah tangganya. Nah itu karena faktor apa? Yang berspiritual piye-piye-mu? Bagaimana? Dalam prakteknya nih, rata-rata orang yang punya spiritual, ya kan, yang dia
yang kita anggap orang ini punya spiritual yang lebih tinggi lah tingkatannya, itu justru malah diterpa banyak masalah, terutama masalah ekonomi, masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Nah itu karena faktor apa? Tentang ujian atau cobaan dari sang Khalik atau seperti apa? Jadi saya tinggal menguraikan saja, karena sudah penjelasan jawab. Kita main logika saja. Ketika penjenengan masuk ke dalam salah satu perguruan kesiswaan dan lulus, penjenengan naik ke tataran lebih tinggi lagi, maka akan mendapatkan cobaan lagi. Jadi setiap akan menaik ke tataran yang lebih lanjut, Anda akan dicoba. Tahan gak kalau cobaan mau. Tentang ekonomi, bisa saja terjadi karena orang tersebut lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat. Spiritual ya jadi spiritual wae. Ekonomi ini ya kudu terus duit teko. Ya ora. Sulapan itu. Diparani kanca nyambut gawe. Ya mboten, berusaha, berkumpul. Nah, terus untuk menspiritualkan jasad ini bagaimana? Kita bisa sholat sambil berdiri, sholat sambil berjalan, sholat sambil tiduran. Ya ini sholat yang sejati. Tapi sekarang justru banyak yang sebaliknya loh Romo, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan sampai direwangi keluar dari pekerjaan dengan tujuan untuk berspiritual. Nah itu kan orang keblinger ya. Lah ya kuwi Mas, jadi saya sampaikan tadi ono piwulang ada pelajaran, carilah harta sebanyak-banyaknya seolah kamu akan hidup selamanya, tapi bersujud menembahlah kepada Sang Esa seolah kamu akan pulang ke hadapannya. Nah, dalam berspiritual itu juga harus disertai berusaha. Kalau bisa kan harus berjalan dengan seimbang ya. Betul. Nah kita kan punya kaki, punya tangan, punya mata, punya telinga. Ini untuk digerakkan. Begitu. Bukan hanya batin yang kalau batin saja ya tidak bisa, Mas. Matur suwun, Romo. Nggih, matur nuwun. Ana pertanyaan Mas toh? Ya. Oh, Mas Ali. Nggih. Yo, wis. Nggih, matur suwun nggih Romo nggih. Nah,